pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latihan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu. Untuk Indonesia adalah 1 tahun kalender. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain yang pertama produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas nilai suatu negara dalam 1 tahun. GDP ini termasuk juga hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, produk nasional bruto atau BNP meliputi nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produk perusahaan asing beroperasi di wilayah negara tersebut. Rumus untuk menghitung GNP sama dengan GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri. Oke. Selanjutnya yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto atau NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau replacement. Replacement adalah penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurang laba ditahan tambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseorangan. Yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya, personal income dikurang dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Oke, pembahasan selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dimulai dengan produk domestik bruto. PDB itu sendiri dapat dihitung atau diukur 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan.
Yang kedua, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang keempat, ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu 1 tahun. Baik, pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 2. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 1. Faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi. Keempat, faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Yang kelima, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang berikut struktur ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua. 2.6 Struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan 4 macam sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro sektoral. Sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris dalam kurung agrikultural, industrial dalam kurung industrial dalam atau niaga dalam kurung komersial, atau tergantung pada sektor produksi apa yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. 2. Tinjauan keruangan atau spasial.
Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan atau tradisional dan berstruktur kekotaan atau modern. 3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian berstruktur etatis, egaliter atau bourgeois. 4. Tinjauan birokrasi pengembalian keputusannya. Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan desentralistis. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris, akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri penyolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Pergeseran struktur ekonomi secara makrosektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan atau tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan atau modern. Kehidupan sehari-hari yang semakin modern tercermin tidak saja dari perilaku konsumsi masyarakat, tapi juga dari teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video kami. Semoga Anda bisa mengambil faedah dari hasil presentasi kami. Jangan lupa Like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera bagi kita semua. Ya,